Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait Draw.io, ya. Itu tugasnya membuat use case dan diagram aktivitas. Oke, langsung aja. Di sini saya mau jelasin. Pertama kita masuk dulu nih ke halamannya. Nah, di sini aku udah buat juga. Ini yang tugas pertama dan ini ada halaman kedua. Ini use case-nya dan ini halaman ketiga, keempat ini saya sebenarnya udah membuat diagram aktivitas, tapi gak tahu kenapa di Draw.io-nya tuh nggak kesimpan. Jadi ya inilah tugas saya. Nah, ini kan udah saya edit, udah pokoknya udah diedit, udah jadi, tapi dia hilang lagi. Untungnya udah saya save pakai screen, jadi bentuknya foto. Nah, ini ya teman-teman, jadi karena nggak memungkinkan bagi saya untuk menjelaskan di Draw.io itu, karena di situ udah hilang semua, saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Jadi karena udah ada yang bentuk foto, karena saya screen, jadi kita jelasinnya lewat Word aja ya teman-teman. Nah, ini untuk use case-nya saya membuat diagram login dari semua petugas kesehatan termasuk pasien juga. Nah, kalau dari pasien ini kan akses loginnya teman-teman. Nah, jadi untuk pasien sendiri dia hanya bisa login ke pendaftaran pasien aja. Nah, kalau untuk petugas pendaftaran dia itu loginnya ke pelayanan klinik anak, terus menginput rekam medis. Nah, itu loginnya dia. Terus untuk dokter dan perawat bisa mengakses pelayanan klinik anak, bisa mengakses permintaan laboratorium dan permintaan obat. Nah, untuk farmasi udah jelas, dia hanya bisa untuk mengakses permintaan obat atau resep. Kemudian untuk laboratorium hanya bisa mengakses permintaan laboratorium, dan untuk admin atau kepala puskesmas dia hanya bisa mengakses pelaporan dan monitoring. Oke, lanjut ke diagram aktivitasnya. Ini tentang pendaftaran. Nah, ini pasien melakukan login, kemudian di sistem akan disuruh untuk menginput nomor RM atau KTP sebagai passwordnya. Nah, setelah login, pasien bisa diarahkan ke klinik ya. Pasien akan memilih klinik dan diarahkan ke formulir untuk memilih klinik dari sistem. Setelah memilih klinik, pasien akan mengirim data dirinya itu, dan dari sistem datanya akan terkirim gitu. Terus yang kedua ini di bagian pendaftaran, tapi ini petugas ya teman-teman, petugas. Jadi petugas menerima notifikasi pendaftaran, lalu di sistem disuruh memverifikasi data. Nah, data-data yang nggak lengkap gitu ya. Terus kemudian sama petugas dikumpulkan permintaan layanannya itu ke klinik yang dituju pasien. Nah, kemudian dari sistemnya itu memilih dokter yang ada pada hari itu gitu, jadwal praktiknya. Terus kemudian petugas melakukan sistem mengirim data pada dokter tersebut. Nah, nanti sama si sistemnya dikirimkan. Lanjut. Ini simple aja ya, modelnya sama semua, tapi isinya yang berbeda gitu. Modelnya sama semua kayak gini. Jadi ini klinik anak. Nah, di klinik anak itu ada dokter dan perawat yang bisa mengakses sistem berikut ini. Nah, yang pertama, setelah login, dokter dan perawat akan mengakses rekam medis pasien yang mendaftar. Nah, setelah itu di sistem mereka akan disuruh untuk mencatat, mengisi anamnesis, kemudian pemeriksaan, kemudian melakukan diagnosis atau terapi. Di sistemnya akan menunjukkan formulir-formulir yang ini. Maaf ngeblur karena ini screenan ya. Terus mereka setelah ini diakses melalui sistem, mereka juga bisa
melakukan permintaan laboratorium seperti yang pada diagram use case tadi. Nah, mereka bisa mengakses permintaan laboratorium. Nah, nanti di sistem itu dia akan diminta untuk menginput hasil pemeriksaan pasien, diagnosis, anamnesis itu, dan diupload. Nah, setelah itu mereka juga bisa melakukan permintaan obat si dokter sama perawat seperti yang di diagram use case tadi. Ya, nah itu dalam sistem mereka akan disuruh mengirim resep obat aja. Oke, selanjutnya ini aktivitas laboratorium. Petugas laboratorium melakukan login, kemudian dari sistem akan menampilkan permintaan laboratorium nih dari si perawat dan dokter tadi. Kemudian si petugas mengirimkan hasil pemeriksaan. Setelah lakukan pemeriksaan, si petugas laboratoriumnya akan mengirimkan hasil pemeriksaan. Kemudian dari sistem akan memproses data hasil, kemudian mengirim hasil lab, dan dari sistem terkirim. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya mereka login dulu, terus mendapatkan notifikasi laboratorium, kemudian mereka mengumpulkan hasil pemeriksaan, kemudian memproses data hasil sistemnya, kemudian mereka mengirim hasil lab, kemudian terkirim dalam sistem. Oke, terus yang terakhir ini ada admin atau kepala puskesmas. Nah, aduh ini belum diganti, maaf. Jadi mereka itu login dulu, lalu setelah itu kepala rekam medis masuk ke halaman Simpus. Nah, masuk ke halaman Simpus, setelah itu melakukan monitoring. Kepala rumah sakit melakukan monitoring, lalu di sistem disuruh mengecek pendaftaran, pemeriksaan, lab, dan kunjungan. Nah, setelah itu kepala puskesmas akan melakukan pelaporan. Nah, nanti di sistem ini akan menampilkan terkait kunjungan, diagnosis terbanyak di puskesmas tersebut, kemudian penggunaan obat di puskesmas tersebut gitu. Si pelaporan ini bisa dilihat dari sistem ya, yang ini bisa dilihat di sistem. Kemudian kepala puskesmas akan melakukan evaluasi. Nanti di sistem ini kepala puskesmas bisa melihat penyediaan data dari Simpus dan semua terkait kesehatan. Itu yang terakhir ada farmasi. Nah, dari farmasi ini melakukan login hampir sama kayak yang di laboratorium tadi, terus masuk ke halaman Simpus, permintaan obat. Si farmasi melakukan permintaan obat, terus menginput hasil pemeriksaannya dari sistem, kemudian si farmasi melihat resep, terus dari sistem menampilkan stok obat. Setelah itu farmasi menyiapkan obatnya, lalu sistem input status memberikan obat. Nah gitu guys, sekian video presentasi dari saya. Maaf kalau kurang jelas dan gambarnya ngebur-ngebur. Ini aja saya bacanya agak kesusahan kan, tulisannya kecil-kecil karena dia bentuknya tuh screenshot. Nah, jadi demikian presentasi dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.